Selamat siang Bapak dan Ibu. Acara akan segera dimulai. Begitu, acara akan kami serahkan kepada MC. Silakan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesehatan dan rahmat-Nya dapat bertemu secara virtual pada acara webinar ini. Senang sekali pada kesempatan ini saya Laili Hanifah bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu melalui ruang virtual dalam rangkaian acara Webinar Nasional YPIA tahun 2021 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Kapan Indonesia Bebas Korupsi. Terus. Nama YPIA, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, peserta dan undangan yang telah bergabung di acara webinar nasional kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib mengikuti webinar ini. Tata tertib webinar untuk menjaga ketertiban saat webinar berlangsung, mohon peserta mematuhi tata tertib sebagai berikut. Peserta hanya boleh menggunakan satu peralatan saja untuk mengikuti webinar. Desktop komputer, laptop atau notebook atau handphone. Selama webinar berlangsung, audio peserta akan dinonaktifkan. Pada sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan dan atau komentar dengan mengklik fitur raise hand dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan komentar pada presentasi berlangsung melalui fitur chat. Narasumber atau moderator akan membaca dan menjawabnya setelah selesai menyampaikan presentasi. Terakhir, peserta dihimbau agar selalu mengaktifkan kamera pada perangkatnya dan memperlihatkan wajah secara langsung. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan moderator yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Sudirman Said, Bapak Chandra Hamzah, Bapak Alexander BP Sianturi, CPA, CFE, CA, dan Ibu Rita Galis. Juga kepada yang kami hormati Ketua Pembina beserta jajarannya, Ketua Pengawas beserta jajarannya, Ketua Pengurus beserta jajarannya, Direktur Eksekutif BPIA YPIA beserta jajarannya, Pimpinan Dewan Sertifikasi QIA, Kepala LSP beserta jajarannya, Pimpinan Dewan Eksekutif QGIA, Direktur PT BAI, dan seluruh tamu undangan dan seluruh partisipan yang bergabung dalam acara webinar kali ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, COVID-19 yang melanda dunia selama kurang lebih 1,5 tahun ini yang kita hadapi. Namun tentunya semua ini bukan penghalang bagi kita semua untuk tetap bersemangat, beraktivitas, dan berinovasi. Salah satunya YPIA telah memberikan bukti di bidang digitalisasi, yaitu membuat program-program yang menunjang kompetensi di bidang internal audit. Melalui daring, YPIA berusaha terus untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian menambah wawasan. Salah satunya adalah dengan mengadakan webinar kali ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya sebelum memulai acara membacakan susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan yang telah saya buka. Sambutan dari Direktur Eksekutif YPIA, sesi pemaparan dan tanya jawab dengan para narasumber, sesi door prize, dan terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar kali ini
akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah hadir tengah-tengah kita. Dan tanpa berlama-lama, acara akan kita awali dengan sambutan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif PPIA YPIA kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Pujiono, MM, MBA, QIA, JRMP, QGA, kami silakan. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Ya. Halo? Udah, sudah Pak. Ya, baik. Ini gangguan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Pada hari ini kita di dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri satu webinar nasional yang diselenggarakan YPIA mulai jam 2 ini sampai nanti berakhirnya kurang lebih 2-3 jam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, tentunya kami atas nama YPIA menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para narasumber yang sangat kami hormati, Bapak Sudirman Said, Pak Chandra Hamzah, kemudian Bapak Alexander Sianturi, dan tentunya moderator yang akan menggawangi acara ini adalah Bu Rita Berlis. Ibu dan bapak-bapak sekalian, acara hari ini merupakan webinar ke-9 yang diselenggarakan oleh YPIA sejak terjadi pandemi tahun 2020, pandeminya bulan Maret, kami menyelenggarakan webinar pertama pada 17 April tahun 2020 dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya Yayasan Pendidikan Internal Audit. Dan tahun ini, tahun 2021, kami juga menyelenggarakan webinar besar yang dihadiri lebih dari 2.500 orang pada tanggal 17 April tahun 2021 dalam rangka memperingati ulang tahun YPIA ke-26. Selama sekian puluh tahun, YPIA terus eksis untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan internal auditor yang terpercaya di Indonesia dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan, utamanya adalah sertifikasi, workshop, kemudian webinar, dan juga kegiatan lain seperti seminar nasional, dan juga kunjungan mengikuti conference di luar negeri. Nah, arah yang sudah kita tuju sejak 26 tahun yang lalu, terus kita pertahankan. Sertifikasi yang sudah diselenggarakan oleh YPIA sejak tahun 1995-96, QIA, Qualified Internal Auditor, pada tahun 2018 telah dilaksanakan pelatihan sertifikasi baru, yaitu Certified Practitioner of Internal Audit atau CPIA, yang merupakan sertifikasi bagi para pemula, bagi rekrutmen tenaga auditor baru dengan meletakkan dasar-dasar teknik audit. Dan ini mendapatkan pengesahan sertifikat dari BNSP, sehingga para lulusan nanti untuk CPIA ini akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Demikian juga pada tahun 2020, YPIA melihat peluang bahwa di lingkungan pemerintah APIP yang mulai dari kementerian, lembaga negara, provinsi, kabupaten, kota, totalnya mungkin lebih dari 12.000 orang. Para APIP ini juga memerlukan sertifikasi khusus yang diharapkan akan memberikan peningkatan kapabilitas APIP sehingga dapat mencapai level 3 minimalnya. Ya. Nah, oleh karena itu kami membuat sertifikasi tahun 2020 pada kita launching pada tanggal 20 Februari tahun 2020, yaitu Certified Government Internal Auditor atau QGIA.
Sertifikasi ini sudah berjalan hampir kurang lebih setahun, ya, dan telah melatih kurang lebih sekitar 300-400 orang, dan yang sudah lulus sekitar 150 sampai 200 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga di era pandemi ini terpaksa merubah bahwa seluruh pelatihan kita jalankan secara online atau secara daring. Karena mau tidak mau masa pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan pelatihan secara tatap muka. Oleh karena itu webinar kita selenggarakan secara daring online, demikian juga sertifikasi. Dan ini berjalan lancar dan alhamdulillah selama setahun ini YPA dapat menyelenggarakan sesuai dengan harapan dari para pelanggannya, yaitu pelatihan-pelatihan sertifikasi, tingkat dasar, lanjutan, manajerial, kemudian CPIA, dan juga QGIA. Bapak Ibu sekalian, kita juga ke masa mendatang akan terus menggali terutama auditor-auditor yang bersifat khusus. Maka insya Allah pada bulan Oktober ini juga, bulan depan, kita akan melaunching produk baru, yaitu Certified Healthcare Internal Auditor, yaitu QHIA. Ini dikhususkan bagi teman-teman auditor rumah sakit, ya, dan juga pelayanan kesehatan yang lain. Dan ini merupakan sertifikasi baru yang nantinya tentunya tahun depan akan sudah bisa berjalan lancar, dan kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan pendamping yang luar biasa. Ada 4 orang profesor di lingkungan kesehatan yang membantu kita, kemudian juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan yang nantinya akan membantu di dalam rangka pelaksanaan sertifikasi QHIA atau Certified Qualified Healthcare Internal Auditor. Kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, sertifikasi yang baru ini juga akan berhasil, dan mungkin nanti akan diikuti sertifikasi yang khusus semacam ini pada tahun-tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, webinar kali ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas perkenan persetujuan dari para narasumber yang sudah siap pada hari ini, yaitu Pak Sudirman Said, Pak Chandra Hamzah, dan Pak Alexander Sianturi. Harapan kami hari ini dapat menggali hal-hal yang berkaitan dengan korupsi secara keseluruhan, dan nantinya tentunya kami berharap Bapak-bapak narasumber dan moderator dapat membawa pencerahan kepada para internal auditor bagaimana bisa membantu di dalam rangka pencegahan korupsi di organisasi masing-masing, baik itu corporate maupun pemerintah. Baiklah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepesertaan Bapak Ibu. Semoga membawa manfaat bagi kita dan terus bersama YPIA meningkatkan kapabilitas, profesionalisme dan kompetensi para auditornya di dalam rangka mendidik baik di dalam bentuk sertifikasi maupun workshop dan kegiatan lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ridho kepada kita sekalian. Acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan nilai tambah bagi para peserta dan juga kita sekalian yang mengikuti dan mendengarkan apa yang disampaikan narasumber dan pembahasannya serta tanya jawab pada hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Pujono atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita bergabung dengan para narasumber, terlebih dahulu izinkan saya mengundang moderator yang akan memandu sekaligus memimpin jalannya diskusi kali ini. Beliau adalah pendiri Pusat Pengkajian Pengadilan Indonesia,
Ketua Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Pengadaan IAPI, Inspektur LKPP 2015-2017. Mari kita sambut kepada yang terhormat Ibu Rita Berlis. Kami persilakan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Layar Zoom saya ambil alih ya. Oke. Sedikit pantun untuk pertemuan pertama kita dan pertemuan bersama para narasumber yang bagus-bagus ini, yang luar biasa. Duduk santai di Taman Kartini, menanti kekasih sejak kemarin. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya menyapa hadirin. Yang kami hormati pimpinan YPIA, Pak Uzi dan Pak Hasan dan lain-lain. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber kita yang sudah sejak tadi hadir, Bapak Sudirman Said. Saya biasanya manggilnya Mas. Jadi nanti Mas, kita ngobrolnya pakai Mas aja ya. Kemudian Bapak Chandra Hem Hamzah dan Bapak Stefanus Alexander BP Sianturi. Dan mungkin nanti kalau saya dengar kemarin di webinar yang lain, Bapak dipanggilnya Pak Alex aja ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu pun yang bertanya silahkan memanggil nama yang sesuai dengan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu peserta webinar, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dan berdiskusi dalam kegiatan yang diselenggarakan YPIA melalui webinar yang kali ini mengusung tema yang tadi juga sudah disampaikan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kapan Indonesia bebas korupsi? Webinar kali ini juga menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan sesuai dengan tema topik kita hari ini. Kapan ya Indonesia bebas korupsi? Bapak Sudirman Said, Mas Dirman, saya mengenalnya dengan Mas Dirman yang sejak kenal beliau memang selalu mengedepankan penegakan integritas. Sehat ya, Mas? Bapak Chandra M. Hamzah, peraih penghargaan Integrity Award dan dari World Bank yang juga sebagai salah satu perintis pembentukan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Dan pada akhirnya beliau mengemban amanah untuk menjadi salah satu pimpinan KPK di tahun 2007-2011. Insya Allah Bapak juga dianugerahin sehat ya Pak. Kemudian Bapak Stefanus Alexander BP Sianturi, Bapak Alex, partner Ernst & Young Indonesia pada jasa forensik integritas yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus fraud dan pelanggaran integritas. Nah, Bapak dan Ibu, kayaknya kita bersyukur sekali kita mendapat perkenan hadir dari para narasumber yang sangat berkompeten. Seperti kita tahu, korupsi sepertinya selalu terdengar di setiap hari melalui berbagai media pemberitaan. Pasti Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu korupsi. Mulai dari yang istilahnya kecil-kecilan, ada yang berjamaah. Dan beberapa hari lalu saya dengar ada istilah korupsi terselubung. Baru tahu ya, bukannya korupsi itu memang dari awal udah terselubung gitu kan. Dan kalau kita lihat sanksi kepada para pelaku korupsi juga sebenarnya, mungkin nanti Pak Chandra ya bisa cerita lebih banyak gitu, diberikan cukup berat walau bervariasi. Tujuannya apa? Yaitu memberi efek jera agar kita semua atau siapapun itu ngeri dengan hukumannya dan takut berbuat jahat. Tapi benarkah demikian? Dari data yang coba saya kumpulkan, saya coba ngumpulnya dari KPK saja. Kalau dari yang lain-lain takut nggak update, takut nggak valid gitu kan. Jadi saya kumpulin 10 tahun terakhir sejak 2013 sampai 2020 terakhir. Kasus itu sempat menurun di tahun 2014. Namun di tahun 2015 naik dan terus naik sampai 2019. 2019 mulai turun, tapi di 2020 itu meningkat lagi tajam. Dan di 2020 itu kan kasus COVID, kondisi kita COVID gitu. Tapi kok tiga-tiganya ya masih ada juga yang bermain dengan korupsi. Yuk,
kita dan yang terparah adalah di korupsinya adalah dana untuk rakyat kecil. Nah, gimana nih Bapak dan Ibu? Kira-kira kapan ya kita bebas korupsi? Nah, mungkin 3 Bapak narasumber ini mungkin bisa memberikan clue atau memberikan ide gimana ya kita sebagai internal auditor supaya korupsi tidak terjadi di organisasi kita. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai acara pemaparan materi. Tapi sebelum pemaparan materi dari narasumber pertama, saya akan coba sampaikan beberapa hal. Narasumber akan menyampaikan materi selama 20 menit, jadi belum ada diskusi. Kemudian tanya jawab akan dilaksanakan setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya. Nah, selama penyampaian materi, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan ditujukan kepada siapa, nanti akan kita kompilasi dan kita akan bawa ke dalam area diskusi tanya jawab. Nah, setelah pemateri juga Bapak Ibu nanti diberi kesempatan untuk bertanya langsung dengan menunjukkan atau melakukan raise hand ya, dengan emosi raise hand. Itu barangkali Bapak dan Ibu rasanya sudah tidak sabar ini mendengar materi atau kita coba menyimak apa yang akan disampaikan para narasumber. Dan untuk yang pertama kali, saya memberi kesempatan kepada dan mohon perkenan kepada Mas Sudirman Said untuk menyampaikan materinya, dan waktu yang diberikan kepada Mas Sudirman adalah 20 menit. Layar Zoom menjadi milik Mas Dirman saat ini 20 menit ke depan. Silakan Mas Dirman. Terima kasih Mbak Rita Berlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semangat terus untuk menebarkan kebaikan. Mbak Rita Berlis tadi sudah memberikan pengantar, terima kasih. Mbak Rita itu kakak kelas saya 3 tahun, senior saya. Kemudian di layar juga banyak sekali senior yang saya hormati, tentu saja para pembicara, Pak Alex Canturi, Bang Chandra Hamzah, sahabat saya yang lama tidak ketemu. Kemudian para pengurus pengelola dari YPIA, Pak Pembina, ada Pak Martiono di sini, beserta seluruh jajaran pembina. Kemudian pengurus Pak Martiono, Pak Mardiasmo juga. Kemudian ada para senior, ada Pak Hatim, saya lihat Pak Hatim Bayadai. Waktu kami masih unyu-unyu, beliau sudah deputi di PPKP. Ada beberapa wajah yang familiar, Pak Daryanto, Pak Heru, ada Mbak Sum dari Kementerian Keuangan, kalau nggak salah baru saja purna. Kemudian Mas Bambang Priyatna, juga mentor saya waktu di Senat. Dan hadirin sekalian yang menghadiri seminar ini. Pak Puji tentu saja dan Pak Hasan yang mengundang. Pertama, terima kasih mendapat kesempatan untuk sharing pikiran, pengalaman dalam forum yang judulnya provokatif ya. Kapan Indonesia bebas dari korupsi atau bebas korupsi? Dan jawabannya jangan-jangan sudah nih Mbak Rita. Maksudnya sudah bebas korupsi dengan bebas. Tapi saya mau menggunakan kesempatan ini 20 menit ke depan untuk lebih banyak bercerita apa yang saya alami, saya kerjakan, kemudian menarik pelajaran, kemudian mencoba mereflek apa sih yang bisa dilakukan bila kita betul-betul ingin Indonesia bebas dari korupsi. Saya minta bantuan dari Dila untuk share slide. Ya. Jadi saya lebih mengambil angle bagaimana reformasi dilakukan dalam rangka penanggulangan korupsi dan ternyata bisa. Itu yang ingin saya ceritakan. Nanti kita akan ambil satu benang merah apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus seperti ini. Kalau saya boleh mulai, jadi ini garis waktu yang pernah kami lalui secara bersama-sama. Tahun 99
Pak Chandra terlibat juga dalam pendirian MTI, kemudian mendorong berdirinya KPK. KPK mengalami pasang surut, Pak Chandra dan saya menjadi bagian dari itu semua, nanti kita saling bercerita, saling menambah. Kemudian tahun 2001, dalam semangat reformasi juga, kebetulan ketemu pimpinan tentara TNI AD yang sangat komit pada reform, kemudian dibereskanlah bisnis TNI. Kemudian 2004 terjadi tsunami Aceh Nias. Mulai 2005 ada rekonstruksi yang sangat fenomenal menurut saya. Kemudian 2008 saya masuk ke Pertamina dengan tugas membereskan mafia migas pada waktu itu. Dan 2014 saya terlibat dalam reformasi sektor energi. Latar belakang ini penting untuk di-share karena ini kisah nyata, bukan fiksi, bukan drama, tapi nyata bahwa kalau kita mau sebetulnya menangani korupsi bisa dilakukan. Yang pertama, MTI dan KPK. Kalau kita mendengar cerita dari senior saya, Mas Amin Sunaryadi, yang sekarang di PLN, sejarah penanggulangan korupsi itu ditulis dalam bukunya. Itu sudah lama sebetulnya, dari tahun 50-an, yaitu ketika Bung Hatta jadi wakil presiden dan mengetahui satu komisi. Maka itu kalau bicara pemerintahan bersih selalu dilekatkan dengan cerita Bung Hatta. Next slide, please. Jadi tahun-tahun yang ini dulu kali ya, yang KPK dan MTI dulu. Ya, jadi tahun-tahun 57 sudah dilakukan usaha-usaha untuk melakukan penanggulangan korupsi, dan hampir setiap perubahan politik itu terjadi penguatan sebetulnya. Milestone paling saya ingat tentu saja adalah tahun 99, 98 jadi reformasi politik, Orde Baru jatuh, dengan trigger utama adalah kasus KKN yang sangat marak gitu. Kemudian diteruskan dengan ketetapan MPR, undang-undang pembentukan KPK, sampai pada penyusunan RAN, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dalam setting ini, MTI ada di tengah-tengah proses ini dengan sangat kuat mendorong berdirinya yang namanya KPK. Dulu kajiannya namanya BIAK, Badan Independen Anti Korupsi. Kemudian oleh satu proses akademik, ada diskusi, ada riset segala macam, maka belakangan jadilah KPK yang tentu saja diambil oleh otoritas. Kalau boleh sedikit cerita, kebetulan saja pada waktu 198 itu setelah reformasi berkumpullah lintas generasi ya. Ada yang kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3. Saya waktu itu yang paling muda, yang tugasnya tukang ngetik lah, tukang meramu draft. Di dalam 4 generasi itu ada orang-orang seperti almarhum Ali Muhammad, ada Cak Nur, Nurholis Majid, ada Malik Fajar, almarhum juga. Kemudian ada orang seperti Pak Kuntoro, waktu itu menteri zamannya Pak Harto dan terus berlanjut ke Pak Habibie. Ada profesional perusahaan seperti Pak Eri Riana yang belakangan jadi pimpinan KPK juga. Ada lawyer seperti Pak Chandra, tapi juga ada Pak Amin, akuntan BPKP waktu itu. Saya sudah di STAN waktu itu. Kemudian ada juga profesi-profesi lain yang kebetulan punya minat yang sama. Nah, 4 generasi ini, saya perlu tekankan 4 generasi karena belakangan 4 generasi sampai hari ini, orang-orang yang dulu bersama-sama membangun MTI itu sampai hari ini masih terus berperan dalam berbagai usaha-usaha reform maupun penataan-penataan kelembagaan. Ibu Sri Mulyani termasuk pendiri MTI, Pak Budiono termasuk pendiri MTI, Pak SBY pendiri MTI, kemudian Pak Kusnadi almarhum pendiri MTI. Jadi banyak sekali yang terlibat dalam pendirian MTI. Nah, kami waktu itu keliling Indonesia membangun jaringan sambil menyelenggarakan training namanya Leadership for Good Governance. Jadi intinya adalah ingin mengajak anak-anak muda, aktivis-aktivis LSM maupun kampus untuk concern pada perbaikan governance. Nah, singkat cerita dalam waktu sekian tahun KPK berdiri, angkatan pertamanya ada Pak Rasul, Pak Eri, Pak Taufikur Rahmi dan sebagainya. Pak Chandra kalau nggak salah angkatan kedua ya. Kemudian lewat berbagai dinamika KPK bekerja, berprestasi, tapi kemudian ada pushback, ada
dorongan balik dari yang kita sebut sering sekali corruptors fight back gitu ya. Dan hari ini kita mengalami suasana yang seperti digambarkan dalam gambar sebelah kiri itu. Para pihak yang merasa terancam oleh keberadaan KPK secara bersama-sama, secara sistematis, terus-menerus melemahkan, dan memang kita ada di titik nadir. Saya diskusi dengan teman-teman 56 orang itu kemarin, memang ada dalam posisi yang sangat menyedihkan karena justru yang membuat mereka-mereka itu semakin termarginalkan karena tekanan-tekanan dari otoritas maupun tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok politik. Ini satu story bahwa sebetulnya ketika ada leadership, ketika ada orang-orang yang komit, KPK bisa dibangun, tapi ketika komitmen itu tidak ada, komitmen itu rendah, maka KPK dilemahkan. Itu story pertama. Story kedua adalah mungkin yang bisnis TNI dulu ya, 2001 ya. Ya, ini story tidak kalah dramatis menurut saya karena waktu itu yang namanya bisnis TNI itu selalu bertalian dengan konglomerat-konglomerat besar dan cenderung disebut sebagai pengusaha hitam lah ya. Jadi mencabut bisnis TNI tidak gampang itu waktu itu. Tapi oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang ikut dalam kegiatan bisnis, ikut dalam kegiatan partai politik dan sebagainya. Kemudian pasal 76-nya mengatakan dalam waktu 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki TNI harus ditutup, dibubarkan. Nah, pada tahun 2001, sebelum undang-undang ini muncul, kita punya kasat namanya Pak Jenderal Endri Hartono Sutarto. Beliau sebetulnya mengawali penataan bisnis di TNI AD. Waktu itu sebenarnya niatnya simpel saja. Direstrukturisasi supaya transparan, supaya bersih, supaya bisa memberikan manfaat pada prajurit. Tapi belakangan beliau dipromosikan menjadi Panglima TNI sekaligus mengawal Undang-Undang TNI. Maka pemberesan bisnis dilakukan sampai kepada seluruh angkatan. Ini juga sesuatu yang menurut saya sangat berat sebetulnya. Karena tadi para penjaganya itu para jenderal yang tidak saja sudah pensiun tapi sebagian masih aktif di sana dalam struktur. Terutama di bisnis-bisnis besar itu biasanya yang menjadi komisaris adalah para perwira tinggi. Tapi kembali ini bisa dilakukan dengan kepemimpinan yang jelas visinya, kepemimpinan yang bersih, kepemimpinan yang punya komitmen pada penegakan aturan. Urusannya apa dengan korupsi? Ya terbayang pada waktu itulah setiap kali ada pertalian bisnis pasti melibatkan tanda tangan perpanjangan penggunaan tanah TNI itu selalu ada cita-cita lucu-lucu di belakangnya itu. Mengapa sahamnya satu bank yang sekarang totally menjadi milik private berkurang? Dulu namanya ada Bank Proplat, mayoritas dimiliki oleh TNI AD, tapi pelan-pelan mengalami penyusutan dan akhirnya dimiliki swasta sepenuhnya gitu. Dan itu tidak mungkin tanpa cerita-cerita lucu di balik pengurangan saham itu. Jadi sekali lagi cerita kedua adalah betapapun yang berkepentingan itu kekuatan-kekuatan besar dengan uang, dengan power, dengan senjata, tetapi ketika pemimpinan datang untuk membereskan komitmennya tinggi, maka ini bisa diselesaikan. Beruntung Pak Tarto bisa menyelesaikan termnya dengan baik sehingga tidak sempat lagi ada pushback. Jadi ketika Pak Jenderal Tarto menyelesaikan termnya sebagai Panglima, urusan bisnis TNI sudah selesai. Bahkan waktu itu ada prestasi yang luar biasa. Beliau menarik anggota TNI dari DPR MPR 5 tahun lebih cepat daripada yang dijanjikan. Jadi beliau merasa ini waktunya untuk menarik prajurit TNI dari urusan politik. Nah kembali, when we have leaders, ketika kita punya pemimpin yang bersih, pemimpin yang lurus, pemimpin yang punya komitmen, seberat apapun itu bisa diatasi. Cerita yang ketiga adalah cerita mengenai BRR Aceh dan Nias. Angka-angka di kiri dan kanan, yang atas itu adalah angka kerusakan ya. Fotonya menunjukkan betapa saya kira sebagian besar dari kita tahu cerita mengenai Aceh.
Aceh luluh lantak oleh tsunami dan gempa bumi dengan tingkat kerusakan luar biasa. Rumah ratusan ribu rusak, lahan puluhan ribu hektar, jalanan ribuan kilometer rusak, guru meninggal 1.900 lebih, sekolah rusak ribuan, kemudian rumah sakit dan rumah ibadah rusak ribuan juga jumlahnya. Tetapi dalam waktu 4 tahun, BRR bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas lebih baik daripada targetnya. Rumah dibangun lebih banyak, jalan dibangun lebih banyak, lebih panjang kilometernya. Kemudian sarana pelabuhan dibangun lebih banyak. Semuanya dibangun dengan lebih baik dan lebih banyak. Masyarakat Aceh saya kira mengakui bahwa situasi Aceh setelah rekonstruksi jauh lebih baik daripada sebelum tsunami. Bahkan akibat dari tsunami ini terjadi perdamaian antara GAM dan Aceh yang tidak lain karena terjadi satu kesadaran bersama bahwa damai itu yang terbaik. Yang menarik adalah Pak Kuntoro di awal-awal, ini Pak Kuntoro adalah kepala BRR, saya deputinya Pak Kuntoro. Di awal-awal mengibarkan bendera ini harus bersih. Ada satu cerita di dalam gambar ini. Ini di gambar yang paling atas sebelah kiri. Pada waktu kami baru datang di Aceh, dari bandara menuju kepada tempat pemakaman umum, tempat pemakaman namanya kuburan massal, kami berdoa. Kemudian langsung menuju ke tempat ini di Ulele, Pantai Ulele. Pantai yang rata dengan tanah. Hanya tinggal masjid satu. Pak Kuntoro mengatakan begini, ini satu value statement namanya saya bilang. Saudara, kita lihat sekeliling kita betapa dahsyatnya kerusakan. Kerusakan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa kuasa Tuhan, kata Pak Kuntoro. Karena itu hanya tangan Tuhan pula yang bisa membetulkan kerusakan ini. Dan saudara-saudara dikirim oleh Tuhan dengan tangan-tangan bersih untuk membetulkan wilayah ini. Jangan pernah sedikit pun, sedetik pun berpikir soal penyimpangan, soal korupsi, dan seterusnya. Dan itu kawan-kawan yang mendengarnya itu menangis. Dan itu saya kira satu value statement yang dilontarkan oleh seorang pemimpin yang mengakibatkan seluruh proses dari awal sampai akhir BRR relatif terjaga. Tidak ada cerita-cerita korupsi, tidak ada cerita-cerita kasus-kasus yang memalukan. Padahal kalau mau sebetulnya suasana begitu longgar karena pengawasan relatif tidak sebaik sekarang. Apa yang terjadi? Kemudian SAK dibentuk, Satuan Anti Korupsi dibentuk. Kemudian dalam waktu sekian tahun setelah proses berjalan, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai negara dengan manajemen bencana terbaik dari PBB. Dan BRR Aceh adalah menjadi referensi global. Sampai hari ini kalau ada bencana besar, maka orang-orang BRR selalu dicari untuk memberi advice di Filipina, di berbagai negara. Kemudian pada waktu itu BRR mendapat award, Government Technology Award, karena berhasil menerapkan sistem informasi yang sangat maju pada waktu itu. Dan yang menarik adalah waktu itu belum banyak lembaga negara pemerintah yang mendapatkan WTP. Ini saya ngomong WTP betulan ya, bukan WTP abal-abal. Tapi BRR mendapatkan WTP dan ini semua kita amini sebagai satu prestasi. Kembali, ketika leadernya baik, leadernya benar, pasukannya benar, tangannya tangan bersih, pekerjaan ini sangat sulit sebetulnya karena rekonstruksi berlangsung di tengah-tengah Aceh dan yang belum damai sepenuhnya. Ini ternyata kita bisa selesaikan dengan baik. Cerita yang terakhir mungkin soal mafia migas dan ini cerita terakhir. Minta maaf kalau ada gambar yang mirip pembicara ya, karena ini cover majalahnya cukup menarik. Jadi tahun 2006 sebetulnya Pertamina mulai melakukan transformasi korporasi. Kalau Bapak Ibu lihat tahun itu pompa bensin mulai berbenah. Itu bagian paling luar transformasi lah. Tapi bagian paling dalam sebetulnya adalah membereskan yang namanya integrated supply chain. Artinya apa? Artinya mengintegrasikan seluruh pasokan dari mulai minyak mentah, BBM, kemudian penghilangan sampai dengan distribusi. Yang waktu itu luar biasa
efeknya sebetulnya gitu. Nah, karena diluruskan itu kemudian terjadi pushback, terjadi pukulan balik kepada direksi Pertamina. Dan waktu itu menjelang pemilu, akhirnya pemerintah memilih mengganti direktur Pertamina. Saya diminta menjadi kepala ISC, Senior Vice President, tapi ketika dirutnya berganti, maka saya pamit karena memang saya juga kelihatannya diminta untuk berhenti juga. Kepada saya ditawarkan 5 jabatan, yang penting pindah dari ISC. Saya mengatakan pada dirutnya, Ibu Dirut, kalau saya diminta pindah 5 jabatan, artinya kan bukan saya hebat-hebat amat, tapi saya dikendaki supaya pergi dari unit ini. Ibu Dirut mengatakan, ya betul, dan saya tidak bisa tahan lagi nih oleh tekanan-tekanan itu. Ya sudah, akhirnya ISC dilumpuhkan, program pengenalan berhenti. Tapi tahun 2014, takdir Tuhan berkata lain. Pemerintah waktu itu berjanji mau menghapuskan mafia. Dilalahnya mantan kepala ISC yang dulu di Pertamina belum selesai bekerja karena perubahan politik, diangkat jadi Menteri SDM. Maka bulan-bulan pertama itu yang kita kejar. Kita bikin tim penguatan tata kelola, kemudian Pertamina diisi oleh figur-figur yang kuat secara leadership, kemudian dilakukan audit investigasi atas Petrol, heboh luar biasa, dan laporannya sudah sampai KPK waktu itu. Kemudian akhirnya Petrol ditutup, supply chain dibuat lebih transparan. Apakah sekarang terus lebih transparan atau tidak? Kelihatannya ada cerita berikutnya. Karena terjadi perubahan politik, balik lagi, gitu. Terjadi perubahan politik dan rombongan yang tukang bersih-bersih ini dibersihkan. Nothing personal, ini sesuatu yang biasa saja terjadi karena memang tadi KPK juga mengalami pukulan balik. Bisnis saya ini tidak mengalami karena sudah selesai. BRR juga tidak mengalami karena selesai dengan baik. Yang menarik adalah ketika Petrol dibubarkan, Direktur Utama Pertamina mengatakan penghematan dari Petrol dibubarkan itu mencapai 250 miliar per hari. Gitu. Dan memang saya mengalami itu ketika saya jadi komandan ISC, seseorang yang belakangan menjadi tersangka mengatakan pada saya, Pak Dirman, kalau Anda mau 50 sen per barel, kita bisa amankan lah. Jadi begitu lukratifnya bisnis ini sehingga memang sangat kuat bisa mengangkangi policy maker. Tapi kembali, ketika leadership ada, orang-orang baik berkumpul, maka seberat apapun bisa diselesaikan. Ini cerita kelima. Yang terakhir mengenai SDM. Kebetulan juga ini saya teruskan. Jadi di luar soal-soal mafia migas, sebetulnya SDM mengalami satu situasi yang memprihatinkan karena pada waktu itu menterinya di penjara, sekjennya di penjara, kepala SKK migas di penjara, pun ketua komisi energi di penjara. Jadi waktu itu bekerja di SDM itu seperti apa ya? Ditanya bekerja di mana tidak bisa jawab langsung tuh. Karena ada perasaan malu luar biasa. Nah, karena itu ketika saya masuk ke sana, yang saya kerjakan adalah reformasi kelembagaan. Ini hal-hal yang kita capai dalam waktu 2 tahun. Dari segi kepemimpinan kita rotasi lebih dari 1.000 orang, ya, dipromosikan, sebagian didemosi juga, dikandangkan karena diketahui lewat laporan dirjen sangat banyak masalahnya. Kemudian kita rekrut kader-kader baru. Kemudian saya mulai rapat pertama menempatkan kepala SPI atau Irjen di sebelah kiri saya, kemudian Sekjen di sebelah kanan saya, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya fungsi audit itu. Kemudian kita juga minta supaya seluruh pegawai negeri yang diwajibkan melaporkan kekayaannya dan hampir 100% itu ditaati. Kemudian APBN, dulu APBN kita tuh serapannya hanya 50%-an maksimal. Dan kalau sudah sampai pada infrastruktur 15%. Karena apa? Teman-teman di ASN sibuk ngurusi investasi, bukan ngurus APBN. Tapi kita tongkrongi serapan APBN dalam waktu setahun melompat dan kita bisa laksanakan lelang 7 bulan lebih cepat daripada biasanya. Kemudian efisiensi tentu bagian dari pembenahan tadi mafia migas. Dan kita hidupkan kembali hubungan internasional supaya kita bisa at par dengan negara lain. Kita juga tahu di ujung story ada cerita Papa minta saham. Dan kembali, mengapa ini tidak berlanjut baik? Karena rupanya political pushback lebih kuat daripada niat untuk membenahi. Yang terakhir mungkin. Sikap lingkungan
bermacam-macam, ada juga yang bermaksud menekan. Kita tahu dulu ada cerita penembakan kantor Menteri SDM. Sebelahnya lagi ada tamu dubes Amerika waktu itu, tapi alhamdulillah selamat, nggak ada yang terkena. Tapi juga ada penghargaan dari KPK. Kita dianggap kementerian paling responsif, paling bisa menjaga transparansi dan menjaga seluruh aturan-aturan yang mengarah pada penanggulangan korupsi. Kemudian ada cerita kecil sekembali dari kunjungan ke satu negara, saya mendapat souvenir, saya taruh saja di tempat biasa dan setiap kali ada souvenir saya serahkan pada Ijen. Rupanya Ijen melaporkan bahwa nilainya luar biasa besar dan itu satu cerita kecil saja dari usaha-usaha untuk menanggulangi korupsi. Next. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Nomor satu, krisis bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan atau perubahan fundamental. Yang kedua, pemimpin adalah kunci. Pemimpin yang kuat. Kuat itu definisinya bukan galak, bukan keras ya, tapi kuat itu definisinya adalah jujur, bersih, dan kompeten, menjadi kunci dari perubahan itu sendiri. Biasanya pemimpin yang kuat, pemimpin yang jujur, bersih, dan kompeten juga menjadi magnet, menjadi glue dari berkumpulnya orang-orang yang sama karakternya. Dan itu menjadi penentu dari sukses tidaknya perbaikan atau perubahan. Bagi saya korupsi adalah perilaku, bukan pelanggaran hukum semata-mata. Karena kalau masalah hukum itu bisa diotak-atik. Lawyer bisa mengatakan yang korupsi jadi bukan korupsi atau sebaliknya. Tapi perilaku adalah perilaku. Karena itu menurut saya yang menentukan adalah keteladanan dari para pemimpin, terutama yang pada level atas. Kemudian kalau kita dihadapkan pada sistem atau orang, dari pengalaman selama 30 tahun lah bergulat dalam berbagai penataan, sistemnya tidak sempurna, tapi kalau orangnya lurus itu malah sistemnya ditutupi untuk tidak dijebol. Tetapi sebaliknya, kalau sistemnya sempurna tapi orangnya memang korup, orangnya memang manipulatif, maka akan dijebol juga, mencari loophole-nya untuk mendapatkan manfaat yang tidak sepatutnya. Dan yang terakhir, kita yakin semua bahwa di Indonesia banyak sekali talenta baik, pemimpin kuat, jujur, bersih, kompeten. Yang bermasalah adalah lingkungan pengendalian makronya. Ya, jadi kalau ditanya kapan korupsi bisa selesai dari Indonesia, kalau kita bisa menyebarluaskan faham atau pemikiran mengenai lingkungan pengendalian. Next slide, please. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini adalah makanan dari para auditor. Tapi saya ingin menitipkan begini, Bapak Ibu sekalian. Sebaiknya pemahaman bahwa organisasi perlu diurus dengan integritas, perlu dengan etik, perlu dengan orang-orang yang kompeten, perlu dengan komitmen dari board, perlu dengan struktur dan culture yang baik, perlu dengan orang-orang yang kompeten dari segi policy dan praktis dan sebagainya. Sebaiknya ini tidak saja dipahami oleh auditor, tapi oleh pimpinan tertinggi setiap institusi. Termasuk negara ini. Kalau saya katakan pimpinan tertinggi bukan hanya presiden, tapi para menteri, para dirjen, para eselon 1, para gubernur, para bupati. Gitu. Saya kira kalau ini semua dipahamkan atau dipahami oleh para top leaders, kita akan cepat mengatasi masalah korupsi. Karena yakin bahwa institusi akan diisi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang menjunjung tinggi rules, etik, dan integrity, orang-orang yang betul-betul memiliki komitmen pada clean practices atau praktek-praktek yang bersih. Memang ada masalah, ini kan politik. Iya, tapi kan negara ini kan gabungan dari institusi-institusi mikro. Jadi kalau institusi mikronya itu ditata dengan baik, maka negara ini juga baik. Kita tidak menyinggung masalah politik karena politik itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau secara pikiran-pikiran teknokratik, tapi kalau saja tiap diri kita itu ketika mendapatkan amanah atau ketika mendapatkan posisi untuk menata institusi mengerjakan ini semua, rasanya Indonesia akan cepat bebas dari korupsi. Yang terakhir mungkin, Dew. Ini ada sedikit kutipan dari buku Dambi Semoyo, itu seorang ekonom politician, seorang ekonom politik dari Harvard kalau tidak salah, menulis buku melakukan riset bahwa banyak sekali negara berkembang yang masuk ke dalam demokrasi tapi ternyata tidak berhasil menaikkan kemakmuran atau kesejahteraan. Kenapa? Karena dua hal. Nomor satu,
tidak ketemu dengan pemimpin yang kompeten, dapatnya pemimpin mediocre. Yang kedua, korupsi merajalela. Dan karena itu dia mengusulkan satu blueprint bagaimana demokrasi direform. Jadi mulai dari bagaimana caranya komitmen pada polisi jangka panjang dilakukan, kemudian pembayaran yang baik, gaji yang baik bagi policy maker, kemudian menghindari short-term thinking supaya berpikirnya agak panjang, tidak periode berperiode, kemudian sampai pada voter education. Nanti silakan dilihat sendiri Bapak dan Ibu. Sebagai titipan dari Bapak bangsa kita, ini slide terakhir saya, silakan. Jadi kita adalah masuk golongan kaum terdidik, orang-orang yang disekolahkan, orang-orang yang mendapat pendidikan lebih baik, yang mendapat privilege. Dan Bung Hatta pada tanggal 11 Juni 1957 dalam satu acara Hari Alumni UI, Hari Alumni pertama, beliau berpidato judulnya Tanggung Jawab Kaum Intelijensia. Salah satu penggalanya adalah bahwa kaum intelijensia Indonesia, maksudnya kaum terdidik ini, mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Apakah ia ada duduk di dalam pimpinan negara dan masyarakat atau tidak, ia tidak akan lepas dari tanggung jawab itu. Jadi kita semua ini harus terus-menerus bersuara, menyuarakan, mengingatkan bahwa jalannya negara ini mesti diluruskan, mesti lurus. Dan dalam hal ini korupsi harus diberantas. Kemudian barang siapa berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara, berarti ia berkhianat pada dasar kemanusiaan yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi kaum intelijensia pada umumnya. Demikian pengantar untuk diskusi. Mbak Rita, saya kembalikan ke Mbak Rita Berlis, moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tercerahkan banget ya informasi yang disampaikan oleh Mas Dirman. Mulai dari cerita, banyak story tadi, mulai dari cerita yang pertama, cerita yang kedua, cerita sampai terakhir. Intinya bahwa korupsi itu bisa. Tinggal kita lihat lingkungannya mau seperti apa, pimpinannya harus seperti apa. Nah, tugas IA nih, internal auditor nih. Gimana caranya yang tadi disampaikan oleh Mas Dirman bisa sampai kepada pimpinan-pimpinan tadi gitu. Karena yang paling dekat dengan pimpinan itu adalah internal auditor. Ayo, gimana internal auditor? Nah, Bapak dan Ibu, ini kenapa jadi ini? Sebentar, saya jadi punya masalah ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kita resap dulu apa yang disampaikan oleh Mas Dirman. Selanjutnya kita coba dengarkan, kita coba simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Alex tentang apa sih bagaimana fraud di Indonesia. Baik, silakan Pak Alex, 20 menit ke depan layar Zoom kami persilahkan kepada Bapak Alex. Silakan Pak Alex. Masih belum ada suaranya ya Mas Bayu. Mas Bayu, Pak Alex masih di mute. Ya, oke. Nah, oke. Sudah. Iya, terima kasih. Nggak boleh ngomong, Bu, kayaknya. Dong, harus ngomong, Pak. Terima kasih, Bu Rita. Terima kasih juga Pak Puji yang sudah meminta saya untuk sharing di sini. Saya kira saya tadi juga sangat-sangat terinspirasi dengan penjelasan Pak Sudirman. Jadi banyak hal yang sebenarnya effort untuk kegiatan anti korupsi itu. Nah, cuman kalau saya, karena memang saya bidangnya swasta, jadi kalau Pak Dirman kan di sektor publik ya, kalau saya kan di swasta, mungkin saya akan sharing terkait dengan apa yang dilakukan secara, saya tadi suka dengan Pak Dirman mengatakan bahwa negara kita itu kan dibentuk dari sebenarnya kumpulan dari kelompok-kelompok yang mikro gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita berbicara organisasi itu kan udah mikro ya. Artinya saya akan letakkan mungkin presentasi saya supaya relevan adalah di level itu. Jadi supaya nanti bisa dikonekkan gitu. Apakah saya bisa share screen ya? Bisa Pak, silakan Pak. Bisa ya? Oh, oke, siap. Ya. Karena supaya mudah jadi saya menjadi asrot
sendiri. Siap. Supaya ritmenya pas gitu ya. Nah, terima kasih juga di sini memang di forum ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang saya kenal juga baik di YPIA maupun di Dewan Standar QIA. Tadi saya sempat intip sebentar, lalu juga ada beberapa yang juga aktif di ACFI bersama dengan saya. Nah, untuk yang saya mau sampaikan di sini sebenarnya lebih ke arah sesuatu yang sangat-sangat relevan ke bagaimana kita bertugas sebagai internal audit, mungkin di inspektorat, mungkin juga kita mulai masuk ke topik-topik yang sifatnya investigatif gitu ya. Jadi karena memang topiknya seperti itu, saya diminta untuk sharing terkait dengan pekerjaan saya sehari-hari di EY sebagai forensic partner. Nah, tema diskusinya mungkin selain introduction, lalu nanti saya tidak membaginya, ini kurang lebih nanti yang saya mau bahas bagaimana fraud dan corruption itu ada, lalu bagaimana meresponnya dalam kondisi sekarang. Jadi dalam kondisi yang kita hadapi sekarang. Jadi itu yang menjadi topik pembahasan di slide saya ini. Saya kira kalau di sektor swasta sendiri, kita juga melihat begitu banyak fraud. Kalau korupsi sebenarnya kalau dari terminologinya ACFI, korupsi itu anaknya fraud gitu ya. Jadi karena di Indonesia korupsi itu begitu besar, jadi seolah-olah fraud itu lebih kecil daripada korupsi gitu ya. Di sektor swasta, mungkin Bapak Ibu yang ada di sektor swasta bisa tahu kan fraudnya itu luar biasa, tidak kecil juga gitu ya. Mungkin kasusnya ada, tapi pembahasannya kurang begitu seru gitu ya. Kan lebih seru kalau lagi membahas misalnya KPK tangkap tangan gitu ya, itu kan lebih seru ya. Tapi kalau lagi ada kasus korupsi, kasus fraud yang ada di perusahaan dilaporkan ke polisi, mungkin nggak di cover sama berita gitu ya. Tapi percaya saja Bapak Ibu yang di swasta juga pasti bisa sepakat dengan saya, banyak juga gitu kasus fraud itu di sektor swasta. Jadi sifatnya bisa juga corrupt act gitu ya. Jadi artinya bisa juga conflict of interest, bisa juga sifatnya suap penyuap tapi antar swasta. Yang dalam definisi globalnya juga bisa masuk ke dalam korupsi gitu. Cuman memang di Undang-Undang Tipikor kita kan selalu saja dikaitkan dengan pejabat negara dan keuangan negara, itu definisi korupsi. Tapi tidak menjadi fraud itu tidak ada atau tidak kecil gitu. Itu luar biasa juga besarnya gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat berbagai organisasi yang kena kasus juga bukan kecil ya. Terakhir Jiwasraya masih juga heboh gitu ya, bagaimana penanganannya dan segala macam, nilainya juga luar biasa besar. Nah, kalau kita lihat bagaimana dunia internasional melihat kita, ini hanya sebagai survei saja Bapak Ibu. Kita juga dipersip sebagai negara yang kecenderungan korupsinya makin tinggi. Bahkan CPI Index kita juga tidak membaik gitu. Bahkan yang tahun ini atau tahun lalu ya saya lupa itu kan menurun gitu ya. Walaupun banyak yang protes juga ya kalau udah bicara Corruption Perception Index itu kan pure perception gitu. Pertanyaannya apakah persepsi itu benar-benar mencerminkan apa yang ada di negara tersebut? Karena kita tahu yang menampung dana-dana hasil korupsi juga negara-negara yang dipersif sebagai CPI-nya bagus. Jadi itu menjadi diskusi sampingannya juga. Nah, yang saya lihat sebenarnya tadi Pak Dirman juga mengkaitkan dengan masalah integriti. Nah, di sektor korporasi lah ya, di korporasi atau di satu organisasi, integriti juga sekarang menjadi hal yang sangat-sangat diminta untuk ada gitu ya. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana effort dari berbagai regulator untuk meningkatkan integriti tersebut. Nah, hanya saja sayangnya Bapak Ibu, kalau saya mengutip dari survei ACFI Report to the Nation yang tahun 2020, kita bisa melihat bahwa kasus fraud and corruption itu banyak gitu ya. Jadi kalau saya mungkin saya gabung saja gitu. Dan kalau kita lihat median loss-nya itu biasanya memang kecil median loss-nya. Nilai tengah dari kasusnya itu adalah kecil, 125.000 US dollar. Tapi kalau kita lihat average-nya, Bapak Ibu, ini angkanya terpampang dengan jelas.
itu $1.500.000 gitu. Jadi nilainya luar biasa besar gitu. Itu average-nya. Jadi artinya kalau kita rata-rata kasus karena fraud, corruption, bribery dan segala macam itu secara average itu luar biasa besar. Nah, isu yang menjadi menarik adalah pada saat kita melihat bahwa yang terjadi itu adalah tetap saja fraud and corruption itu eksis, padahal organisasi sudah meletakkan segala macam gitu ya. Jadi ada GCG, ada macam-macam lah. Good corporate governance itu selalu didengung-dengungkan. Kita ada kode etik, mungkin di sektor publik kita ada zona integritas, ada LHKPN, ada unit pengendali gratifikasi dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan tetap saja fraud, bribery, and corruption itu ada. Jadi kita punya gap yang sebenarnya dari waktu ke waktu kita harus isi gitu ya. Jadi artinya ini yang menjadi challenge sebenarnya. Sama, jadi kita di organisasi pun kita punya agenda untuk mengisi tersebut. Ya kalau di EY, kebetulan ini saya membawakan sebagai EY, kita mengatakannya sebagai integrity agenda. Bagaimana kita melakukan bisnis itu secara lebih baik. Jadi melihat integrity itu bukan hanya karena itu compliance, gitu. Bukan hanya isu compliance, tapi kita lebih tahu bahwa integrity itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu ya. Jadi itu yang menjadi core-nya gitu ya. Jadi jangan kita berpikirnya kita harus selesaikan checklist-nya karena banyak yang terjadi seperti itu. Nah, integrity agenda sebenarnya ada kalau secara konsepnya kita berbicara dengan governance, Pak Dirman juga sudah menyinggung bagaimana governance itu akhirnya kita melihat secara struktur juga, lalu culture. Kalau culture ini yang cukup sulit juga dibangun, bagaimana culture itu harus dibangun, tadi disampaikan bahwa harus ada tone from the top, jadi pimpinannya. Jadi integriti itu harus dimulai dari pimpinan. Kita tidak bisa berharap anak buah itu punya integritas yang baik dan akhirnya dia ngomong ke bapak buah, itu nggak make sense ya. Harus ada dari top. Sama seperti kita di keluarga Bapak Ibu, nggak mungkin anak kita yang baru lahir tiba-tiba ngomong masalah integriti kan. Anak itu akan tahu integriti kalau bapaknya, ibunya berbicara mengenai itu. Sama, jadi di organisasi pun pimpinan kita yang punya harus start dengan integriti. Lalu harus ada kontrol, jadi artinya harus ada serangkaian pengendalian yang diterapkan. Dan yang menarik juga adalah data. Nah, saya mungkin melimitkan diskusi kita itu terkait dengan data karena slot waktunya yang minim. Nah, data inilah yang kita hadapi sekarang di dunia teknologi gitu ya. Jadi entah Bapak Ibu ada di sektor publik, entah Bapak Ibu di sektor swasta, data tidak bisa kita hindari bahwa dia akan semakin luar biasa besar. Nah, ini ada survei dari SCV juga bagaimana ada kegiatan yang namanya proaktif untuk melakukan analisa data. Jadi Bapak Ibu kalau kita bekerja di organisasi, pasti setiap detiknya data akan terbentuk dan terekam. Kalau tidak terekam berarti sistem manajemennya kurang baik. Sekarang kan sudah semakin mudah untuk merekam transaksi. Akhirnya semuanya terekam. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan rekaman tersebut untuk melakukan analisa supaya hal-hal yang berbau tidak integritas itu bisa kita detect secara lebih cepat gitu. Jadi secara proaktif kita lakukan. Nah, di survei ACFV ini menunjukkan bahwa kalau proaktif data analytics itu masih sedikit. Jadi masih sedikit. Walaupun kontribusi sebagai kontrolnya itu bagus. Dia akan mereduce kerugian lumayan sekitar 38%, lalu mempercepat deteksi kalau misalnya ada fraud and bribery corruption itu lebih cepat. Tapi penggunaannya masih kecil, masih hanya sekitar 30%. Dan ini sebenarnya menjadi area for improvement-nya kita. Kenapa saya selalu meng-highlight ini? Mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat saya menyajikan hal yang sama. Karena kita nggak bisa menghindari bagaimana data itu bekerja. Ini contoh yang salah satunya kita berbicara mengenai integrity. Ini dari survei EY. Ternyata antara pimpinan dan bawahan itu di sini di summary-nya mengatakan bahwa ada striking mismatch. Pimpinannya mengatakan dia sudah bertindak secara integritas, tapi bawahannya melihat kayaknya nggak begitu gitu. Jadi ini survei ini agak lucu. Kenapa? Bisa dilihat bahwa
apa yang ada di pikirannya pimpinan itu nggak sampai loh ke bawahan. Jadi kalau kita berbicara sebagai pimpinan di organisasi bahwa kita sudah menerapkan kode etik yang baik, bahwa bisnis itu mesti penuh dengan integritas, pastikan bahwa anak buah itu paham gitu ya. Bahasanya sampai. Mungkin komunikasinya nggak cukup, atau salurannya nggak ada, atau berhenti sampai dengan tulisan dan di filing dengan bagus. Baik itu di intranet maupun di dalam print out materials gitu. Pastikan bahwa itu sampai dan dijalankan Bapak Ibu. Jadi artinya banyak sekali kalau di sini salah satu surveinya mengatakan kalau hal yang tidak baik itu dilakukan oleh manajer atau karyawan yang baik, maksudnya secara kinerjanya bagus, itu kok cenderung pimpinan memaafkan. Nah ini kan menunjukkan bahwa ternyata integritas itu tidak seperti yang dipandang seharusnya. Kata pimpinan harus berintegritas. Giliran ada apa-apa yang dilakukannya nggak baik, dilakukan oleh para karyawan terbaik, wah nggak apa-apa deh, demi keuntungan perusahaan, demi menjaga kelangsungan perusahaan. Nah ini sudah mulai mismatch gitu ya. Dan ini dilihat oleh karyawan. Jadi itu yang perlu hati-hati. Oke. Nah, ini saya kira ini juga sudah cukup umum ya. Jadi kalau teman-teman yang dari internal audit maupun dari inspektorat sudah tahulah profil dari fraudster. Saya hanya mau mengkaitkan bahwa pelaku kecurangan itu pasti berilmu gitu ya. Bukan ngelmu ya, berilmu. Maksudnya ilmunya cukup. Pelaku kecurangan itu selalu punya pendidikan yang cenderung tinggi. Dari pengalaman saya melakukan investigasi, sekarang sudah semakin banyak S2 ke atas gitu ya, minimal S1. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Yang melakukan kecurangan itu jago gitu, bukan orang yang tidak pinter gitu ya. Lalu mengerti sistem dan operasionalisasi dari organisasi. Jadi yang kita hadapi adalah orang-orang yang sama pinternya sama kita. Kan kita nggak mau dibilang nggak pinter ya. Pasti kita pinter gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, pelaku kecurangan juga seperti kita. Dan pasti punya pengetahuan. Lalu sebenarnya yang saya khawatir sebenarnya adalah yang ini Bapak Ibu, yang kebetulan nggak saya memiliki mental yang stabil. Nah, pelaku kecurangan, pelaku korupsi, saya kira kita bisa lihat ya pelaku-pelaku korupsi juga bukan orang error gitu ya. Orangnya jago, pinter ngomong, ya pelaku juga gitu. Sama di organisasi begitu juga Bapak Ibu. Yang melakukan kecurangan itu kecenderungannya orang-orang notes gitu ya di dalam organisasi. Karena kalau yang biasa-biasa aja mungkin mau melakukan keburu ketahuan gitu ya. Jadi yang kita hadapi adalah orang-orang yang pintar dan dia juga pintar menggunakan data. Gitu ya. Nah, salah satu referensi yang bisa dipakai adalah cost of fraud risk management. Ini bagaimana cara mengontrol fraud. Lalu ada juga yang ISO 37001 anti bribery management system. Itu sebenarnya kalau secara konsep sama aja. Gitu ya. Walaupun ada bedanya tapi sama aja. Nah, di sini saya hanya mau mengangkat bahwa COSO ini adalah leading practice yang paling update yang baru terbit di dunia ini adalah dia mengemphasis ke data analytics. Jadi saya hanya mau membawa ke sana. Jadi saya nggak mau bahas yang ini. Jadi yang penting adalah COSO meminta bahwa lakukanlah data analytics, gunakanlah data, tapi jangan nunggu kalau ada kasus, secara sengaja gitu. Jadi proaktif. Jadi kalau kita di korporasi data sudah terbentuk seperti saya katakan tadi. Nah, pertanyaannya, kita mau pakai apa enggak? Kalau nggak dipakai, sayang Bapak Ibu. Karena data itu terbentuk setiap detik organisasi bekerja. Saya kutip dari IIA mengenai big data. Big data itu sudah menjadi makanan kita sekarang. Kalau dulu mungkin masih dibayangkan, sekarang kita sudah ada di dalamnya. Kita sudah ada di dalam big data. Dari mana sumbernya, segala macam. Nah, big data ini yang menjadi menarik adalah bahwa data itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau kita melakukan review, Bapak Ibu, terkait dengan adanya indikasi kecurangan, suap, dan segala macam, jangan berpikir hanya data keuangan. Kalau hanya berpikir data keuangan, berarti kita hanya berpikir data yang terstruktur. Data yang modelnya tabel, tapi juga data-data yang non-tabel. Jadi harus unstructured sama structured harus digabungkan. Kenapa? Itulah big data yang kita hadapi sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu dimanapun organisasinya pasti akan menghadapi data tersebut. Dan yang menjadi tantangan kita adalah sekarang bagaimana data itu ada di cloud, bagaimana data tersebut tersebar di berbagai aplikasi. Nah, sebagai gambaran saja Bapak Ibu,
salah satu bank yang ada di Indonesia yang lumayan besar gitu ya, menggunakan 200 aplikasi. Nah, kalau 200 aplikasi artinya ada 200 jenis sumber data minimal ya. Satu aplikasi bisa saja menggunakan data points yang berbeda-beda. Jadi database-nya luar biasa besar. Nah, bagaimana kita mau mereviewnya kalau kita tidak memanfaatkan itu? Akhirnya kita perlu teknologi. Karena apa? Karena yang kita hadapin itu datanya luar biasa. Ini nggak bisa dihindari. Entah Bapak Ibu ada di sektor publik, entah Bapak Ibu di sektor swasta, kita harus menggunakan teknologi. Dan berita baiknya adalah pelaku kecurangan, pelaku suap, itu juga menggunakan teknologi. Jadi jangan kita ketinggalan gitu ya. Kita harus menggunakan teknologi. Jadi kita akan terbiasa menggunakan data yang melakukan review itu secara populasi. Jadi jangan lagi kita mereview data itu hanya sampel, tidak bisa. Kita harus melakukan populasi. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ini gambar yang ini hanya relation mapping ya, orang dengan orang terkait dengan kasus tertentu. Itu bisa luar biasa banyaknya. Sumber-sumber data bisa dari laptop, HP, segala macam, dan lalu penyebaran datanya juga bisa kita lihat. Ada di cloud, ada di third party. Walaupun mungkin ada isu onshoring, offshoring, tapi data kita somehow sudah semakin banyak keluar dari organisasi. Kenapa? Karena organisasi fokusnya kan jualan, bukan nyimpen data. Jadi dia biasanya sudah menggunakan third party. Nah, ini yang kita hadapi. Dan fraud, bribery, and corruption ada juga di dalam big data. Jadi itu yang perlu kita lihat. Nah, ini sebagai konsep Bapak Ibu. Jadi konsep pemikiran kita harus menggabungkan structured dan unstructured dalam melakukan review, dalam melakukan analytics. Kalau di EY disebutnya forensic data analytics. Kalau kita mau fokusnya bribery, fraud, and corruption. Ini adalah sebuah metodologi cara kita bekerja. Jadi kita harus menggabungkan semua data itu, kita review bersama. Karena kalau kita reviewnya parsial, nggak bakal ketemu gitu ya. Karena apa? Ingat Bapak Ibu, pelaku kecurangan itu adalah orang pintar. Bukan orang pintar yang bukan orang pintar yang itu gitu. Mereka punya pendidikan gitu ya. Jadi akan susah kita hadapi kalau kita tidak juga ikut pintar gitu. Ini sebagai salah satu gambaran saja bagaimana kita harus sudah semakin terbiasa menggunakan platform teknologi dalam mereview data dari berbagai sumber. Jadi harus mulai terbiasa. Ini adalah salah satu caranya. Ini sebagai gambaran saja bahwa data tersebut sumbernya macam-macam dan kita harus bisa olah supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari data tersebut. Bahkan di sini internal audit juga disebut beneficiary of data itu sebenarnya internal audit. Nah, ini contoh yang lain. Bagaimana kalau OCEK juga data analytics untuk anti corruption framework, ngomongnya juga pakai data. Nah, yang menarik sebenarnya kebetulan saya sering sekali mendapatkan penugasan yang basisnya itu UK Bribery Act maupun US FCPA. Dan mereka selalu basisnya pakai data dulu, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan data analytics untuk mencari dugaan bahwa organisasi tertentu itu melakukan penyimpangan. Jadi data analytics yang dipakai. Kenapa? Karena itu paling efisien gitu ya. Ini contoh yang lain saja, bagaimana kita bisa menganalisa data dan kita bisa memanfaatkan itu. Dan kalau di EY kita punya infrastruktur yang menggabungkan semuanya. Kita sebutnya EY Virtual. Nah, saya tidak mau berlama-lama di sini karena mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi dari masalah integrity agenda yang saya sampaikan, saya hanya fokus di data insight karena ini yang dihadapi oleh organisasi. Walaupun kita tidak bisa menghindari, kita tidak mau mengecampingkan pentingnya governance, control, dan culture karena itu harus memang ada sebagai soft-nya ya. Tapi hardcore-nya itu sebenarnya di datanya. Kenapa? Karena somehow pada saat kita membentuk organisasi, ada kontrol, akhirnya terbentuk data. Culture kita buat, siapa yang tanda tangan fakta integritas, ada datanya. Gitu ya. Bagaimana berinteraksi, ada datanya. Jadi kita harus menggunakan data ini sebagai salah satu penguat. Nah, memang mau tidak mau kita harus membangun people, process, dan tools. Artinya orangnya perlu ngerti, kita perlu workflow yang benar, dan perlu alat. Gitu ya. Kalau tidak, ya kita nggak bisa kemana-mana. Kita akan semakin jauh jaraknya dengan pelaku kecurangan, pelaku fraud, pelaku bribery, dan pelaku korupsi. Itu yang menjadi penting. Sebagai penutup,
kita berbicara mengenai integrity, mungkin saya hanya mengekokan apa yang disampaikan Pak Dirman tadi, bahwa integrity is about doing the right thing even nobody is watching. Jadi ini sebagai values ya. Jadi artinya bukan karena ada polisi kita berhenti di lampu merah gitu ya. Karena memang kita itu lampu merah, kita harus berhenti. Gitu. Saya kira itu saja Bu Rita sementara yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Bapak Ibu sekalian, bertambah lagi ya wawasan kita tentang bagaimana penegakan integritas baik kita sebagai pribadi maupun di dalam organisasi. Tidak berlama-lama lagi sambil supaya kita diskusinya bisa lebih cepat. Kemudian kepada Bapak Chandra Hamzah sebagai narasumber yang ketiga, dipersilahkan Pak untuk menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit juga ke depan. Layar Zoom menjadi perkenan Bapak. Silakan. Belum ada suaranya ya, Mas Bayu? Mas Bayu? Ini siapa? Mas Bayu? Oke, silakan Pak. Oke, makasih Bu Rita ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembicara terakhir, mudah-mudahan para peserta belum lelah dan belum jenuh gitu ya. Apalagi hari Jumat tadi Pak Pujino juga sudah sampaikan ya. Siang pula gitu ya. Pertama-tama terima kasih kepada YPIA, Pak Puji, dan ada Pak Hasan juga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sebagai pembicara kehormatan ya, bicara di depan para akuntan. Saya dalam akhir-akhir ini selalu terjebak di antara para akuntan ya. Kalau ahli hukum bicara mengenai masalah kata-kata, kalau akuntan bicara mengenai angka gitu. Kebetulan saya komisaris utama BTN juga, tapi saya dalam kapasitas sebagai pribadi lah dalam hal ini. Ya selama di BTN juga bicaranya tentang angka terus gitu ya. Sahabat saya Pak Sudirman sudah lama, sahabat lama ya, 20 tahun yang lalu. Pak Alex rekan saya dalam berbagai kesempatan sudah memberikan paparan ya. Yang diberikan kepada kami pembicara ini entah topik, entah judul, kita anggap saja sama topik dengan judul ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, kapan Indonesia bebas korupsi. Pertanyaannya adalah kapan, kata kuncinya adalah kapan. Kalau kita bicara mengenai kapan, maka kita bicara dalam ruang lingkup waktu gitu ya. Jadi bukannya bagaimana kan, kapan gitu ya. Nah jadi karena kapan kita bicara dalam semesta waktu, saya mencoba mengajak sama-sama kita melihat mengenai waktu ini, waktu pemberantasan korupsi ya. Nah jadi bapak-bapak ibu sekalian, ini ciri khas orang hukum bikin presentasi kebanyakan kata-kata, bukan kebanyakan angka atau diagram, tapi nggak apa-apa. Jadi ini lini waktu pemberantasan korupsi kita, ya. Karena kita bicara mengenai kapan tadi ya mengenai waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peraturan korupsi yang sekarang ya, sebenarnya upaya pemberantasan korupsi atau aturan mengenai pemberantasan korupsi itu sudah ada sejak zaman Londo ya, sejak zaman Londo ya. Ada Wetboek van Strafrecht ya, itu diundangkan. Itu di awal abad ke-20 tahun 1900-an ya. Itu ada pasal-pasal 209, 210 dan selanjutnya ya. Nggak perlu dihafalkan karena saya juga nggak hafal. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketentuan hukum material pemberantasan korupsi yang kita punya sekarang ada 30 pasal. 30 pasal ya. 26 diantaranya merupakan adopsi normanya, bukan hukumannya ya, normanya, perbuatannya, kaedahnya dari Wetboek van Strafrecht Belanda. Ya, saya tidak menyatakan itu salah atau benar, itu nggak penting, gitu ya. Saya bukan nggak penting, itu bahan diskusi yang lain.
saya ingin menyampaikan bahwa 26 ketentuan kita diadopt dari Wetboek van Strafrecht sejak zaman Belanda. Nah, jadi memang sejak awal abad 20 kita sudah Hindia Belanda waktu itu sudah berupaya melakukan pemberantasan korupsi. 209, 210 itu mengenai penyuapan, gitu ya. 418, 419, 420 penyuapan, pemerasan, penggelapan itu ada semua di situ. Ya. Nah, jadi dari 26 dari 30 ada 26. Kita adopt dari Wetboek van Strafrecht. Yang kemudian berdasarkan aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang 45 diterapkan atau diberlakukan di Indonesia Merdeka 17 Agustus dengan kemudian 18 Agustus. Nah, itu saya menyebutnya periode pertama, ya. Bapak Ibu nggak usah tanya ya kenapa saya membagi-bagi periode ini. Ya karena saya sebagai pembicara ya suka-suka saya sajalah membagi-bagi periode. Tetapi paling enggak semenjak Indonesia merdeka dari tahun 45 ya sampai tahun 57 kita punya peraturan tentang pemberantasan korupsi. Ya. Ada penggelapan di sana, ada penyuapan dan segala macam. Hukum material ya. Nah, kemudian ada periode kedua. Periode kedua itu tahun 57, peraturan penguasa militer. Tadi Pak Sudirman juga sudah sampaikan beberapa periode. Saya hanya ingin mencoba lebih mendetailkan saja. Ya, ada periode kedua peraturan penguasa militer tahun 57. Nah, disinilah kemudian di periode kedua ini muncul yang kita kenal sekarang sebagai pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 dan pasal 3. Itu baru muncul di periode kedua yang mengenai korupsi, setiap orang yang secara menghukum menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara, itu pertama kali muncul di peraturan penguasa militer tahun 57 yang ditandatangani yang dibuat oleh Nasution, Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang kita bawa sampai sekarang tentang pasal 2 dan pasal 3. Itu mulainya dari sini. Di Wetboek van Strafrecht nggak ada, ya. Nah, kemudian periode ketiga peraturan penguasa perang pusat. Jadi kemudian SOB Stad Oorlog van Beleg itu dihapuskan, Undang-Undang Darurat Belanda. Kemudian dibuatlah Undang-Undang Darurat Indonesia yang mengakibatkan peraturan penguasa militer hilang, jadi nggak berlaku. Nah, kemudian Nasution dan negara dibagi dua, ada wilayah Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Ya, dibagi dua, peraturan penguasa perang pusat, maka dibuatlah peraturan penguasa perang pusat tahun 58, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Ya, yang tanda tangan, yang buat yang pertama adalah Nasution, yang kedua yang buat adalah Laksamana Subiakto, Panglima Kasal waktu itu. Lanjut periode ketiga ya. Periode keempat itu Orde Lama dengan adanya Perpu 2460, kemudian periode kelima Orde Baru 371. Periode ke-6 era reformasi, ya kita belum tahu periode yang berikutnya apa lagi. Kira-kira ini pembagian hukum material. Saya tidak, ini perlu saya garis bawahi, ini hukum material, bukan siapa yang melakukan, tetapi norma atau kaedah tentang korupsi. Nah, saya bagi dengan berbagai periode ini. Kita lanjut. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, bentar dulu. Sebelumnya, ya, yang menarik adalah kalau kita mencermati ada kejadian kondisi sosial, politik, ekonomi yang terjadi sebelum tiap periode. Ya, nah kalau periode pertama katakanlah Wetboek van Strafrecht itu nggak ada kejadian yang penting, mungkin itu zaman Belanda ya, kemudian diadopt ya, jadi saya nggak akan bahas. Coba kita lihat periode kedua. Dibuatnya peraturan penguasa militer. Peraturan penguasa militer. Sebelum. Ya. Nah, periode kedua. Zaman demokrasi parlementer ya. Peraturan penguasa militer yang tanda tangan Nasution waktu itu. Apa kejadian yang mendahulunya? Next. Ya. Ternyata kejadian yang mendahului adalah dibatalkannya perjanjian KMB. Mungkin Bapak Ibu ingat atau pernah baca gitu ya, bahwa perjanjian KMB dibatalkan dengan Undang-Undang 1356, undang-undangnya mungkin kita juga nggak hafal, tetapi kita ingat ada pembatalan perjanjian KMB dan dilakukanlah nasionalisasi perusahaan Belanda.
timbul gerakan menasionalisasi perusahaan Belanda, ya. Kemudian timbul demonstrasi di mana-mana. Lanjut. Ini ini ada semacam gambar-gambar ya. Bisa juga saya bikin presentasi yang ada gambarnya. Ya. Jadi seluruh perusahaan-perusahaan Belanda begini. Pada saat perjanjian KMB dinyatakan aset milik swasta Belanda akan tetap dihormati, tetapi kemudian terjadi nasionalisasi. Ya. Nah, dan jumlahnya besar. PTPN, seluruh perkebunan, kilang minyak, macam-macam. Yang kemudian sekarang menjelma menjadi beberapa BUMN. Pelabuhan, penerbangan, gitu ya. Nah, jadi dan kemudian dilakukan nasionalisasi. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Salah satu yang terjadi adalah bahwa untuk menghindari gerakan nasionalisasi, maka mereka melakukan transfer of asset secara nomini. Tiba-tiba orang menjadi kaya. Tiba-tiba orang menjadi kaya karena dia jadi nomini, dan kemudian dan yang nomini ini adalah orang pribumi, orang Indonesia, WNI, sementara padahal dia cuma nomini. Nomini artinya pemilik pura-pura lah. Nah, kemudian Nasution melihat ini sebagai sesuatu yang nggak benar, maka dikeluarkanlah peraturan penguasa militer. Ya, karena mereka mengambil alih yang harusnya, misalnya kereta api, perkebunan, perusahaan gula dan macam-macam, kok tiba-tiba jadi milik persen individu orang Indonesia. Karena setelah dialihkan dan kemudian mereka nggak bayar apa-apa, nggak punya duit, cuma nomini aja, stromen. Nah, lanjut. Nah, ini penjelasan peraturan penguasa militer. Beberapa orang yang tak bermoral mengoper perusahaan asing. Kira-kira begini. Kemudian dapat kontrak, ada kontrak ambil alih, dan kemudian dia dapat gaji. Jadi gerakan pemberantasan korupsi yang pertama kali dilakukan di Indonesia, atau yang kedua, yang pertama zaman dengan Van Strafrecht, itu adalah menghindari adanya perbuatan tak bermoral dalam rangka nasionalisasi. Ya, nah, karena ada kegoncangan politik waktu itu, ada krisis. Saya mau highlight begini, tadi Pak Dirman bilang, setiap krisis maka akan ada perubahan, atau dimungkinkan potensial ada perubahan. Nah, karena ada gerakan nasionalisasi, maka dibuatlah undang-undang anti korupsi yang pertama produk Indonesia. Sayangnya, bukan sayangnya, yang buat adalah tentara, gitu ya. Nasution. Oke, lanjut. Nah, periode ketiga, ya, periode ketiga pasca Stad Orlof van Beleg, ya, peraturan penguasa perang pusat, ya. Apa yang kejadian waktu itu? Negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Negara dinyatakan dalam keadaan darurat, ya, dianggap peraturan yang selama nggak berlaku, maka dikeluarkan, lanjut teks berikutnya, ya, Stad van Orlof en van Beleg, ya, itu dicabut, dan kemudian negara dinyatakan sebagai keadaan darurat, peraturan-peraturan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Boleh dikatakan krisis, ya, dan kemudian dibuatlah peraturan penguasa perang pusat, karena peraturan penguasa militernya nggak berlaku lagi tuh. Yang tadi yang periode kedua itu nggak berlaku lagi. Nah, Nasution kemudian bikin lagi, diajaklah Kasal waktu itu Panglima Angkatan Laut Subianto, dibuatlah peraturan penguasa perang pusat, Angkatan Darat dan Angkatan Laut, wilayah Angkatan Darat dan wilayah Angkatan Laut. Ada dua putusan, yang dua-duanya itu adalah copy paste lah, sama persis sama, titik komanya pun sama, gitu ya. Nah, dinyatakan itu berlaku lagi. Oke? Itu yang kedua. Periode keempat adalah Orde Lama. Ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, tahun 60, 24 tahun 60. Ntar dulu. Ya, 24 tahun 60, ya. Apa kejadian yang mendahulunya? Dekret presiden, tiba-tiba demokrasi parlementer dihilangkan, dicabut, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan diambil alih oleh presiden, maka presiden kemudian mengeluarkan dekret, ya, dan kemudian mengeluarkan ketentuan mengenai
hukum material korupsi. Ya, lanjut. Di sini dinyatakan bahwa tindakan perbuatan korupsi tercela nggak perlu diberantas lagi. Oke, slide berikutnya. Ya. Apa? Jadi daripada itu sudah sewajarnya lah bahwa tindakan luar biasa itu harus dihentikan. Jadi dianggap kita sudah sukses. Kita dianggap sudah sukses. Ya. Di sini disebut perampasan harta benda yang diperoleh dari perbuatan jela pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada orang bicara undang-undang perampasan aset, sebenarnya kita sudah punya undang-undang perampasan aset dari tahun 57 dan 58. Dari peraturan penguasa militer dan peraturan penguasa perang pusat. Itu udah punya. Ini namanya tindakan penilikan harta benda. Itu udah ada ketentuannya waktu itu. Tapi udah dicabut sekarang, gitu ya. Nah, kemudian dianggap sudah sukses. Maka penilikan harta benda udah nggak berlaku lagi. Berlakulah dekret presiden, demokrasi parlementernya sudah dihapuskan, maka berlakulah peraturan pemerintah nomor 24 pengganti undang-undang nomor 24 tahun 60. Ya, dianggap bahwa ya sudah, ini sudah selesai, sudah bagus, tidak perlu extraordinary gitu, lagi. Kira-kira begitulah. Nah, apa yang mendahulunya? Ada dekret presiden. Kekuasaan kembali ke tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi ada prolog-prolog yang mendahului setiap pembentukan ketentuan material mengenai korupsi. Lanjut. Kemudian periode kelima, Orde Baru. Prolognya apa? Prolognya struktural. Lanjut, ya. Pembubaran PKI, Orde Lama dinyatakan tidak berakhir. Ada keputusan tetap MPR, kekuasaan presiden di Soekarno kekuasaan Soekarno dihentikan lah atau dicabut ya mandatnya, dan kemudian beralih ke Presiden Soeharto, maka dibentuklah Undang-Undang 371. Ya, karena dianggap Undang-Undang nomor 24 peraturan perintah pengganti Undang-Undang tahun 60 dianggap kurang mencukupi, ya, untuk dapat mendapatkan hasil yang diharapkan. Maka berlakulah Undang-Undang 371 yang menjadi lebih ketat lagi, ya, menjadi lebih ketat lagi. Nah, kemudian berikutnya periode ke-6 era reformasi dibuatlah 3199. Undang-Undang 3199 terus Undang-Undang 3199 terlalu berat. Undang-Undang 3199 ya dibentuk di era reformasi. Pak Harto mundur jadi presiden dan kemudian lanjutlah. Nah, kemudian dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kapan diusulkan? Bulan April, 8 April 99 pertama kali dalam sidang pleno DPR. Partai yang mengusulkan siapa? Ini saya bukan kampanye ya, tetapi faktanya partai yang mengusulkan adalah Partai Persatuan Pembangunan. Pak Sudirman mungkin ingat ya, waktu itu MTI, saya ingin nge-link up dengan Pak Dirman tadi, bahwa MTI mengirim surat ke seluruh fraksi yang ada di DPR mengenai ide Badan Independen Anti Korupsi, tadi disebut BIAK ya. Kirim surat, yang tanda tangan siapa? Pak Mari. Karena Pak Mari dianggap sebagai Mr. Clean lah ya, reputasinya bagus. Ya. Yang respon siapa? Cuma P3. Datanglah Pak Dirman, Pak Margi dengan beberapa teman yang lain ke P3. Nah, kemudian itu dimakan apa dia? Diakomodir oleh P3 dan disampaikan dalam sidang pleno mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang pleno 8 April 99 yang kemudian bergulir ya menjadi ujung-ujungnya KPK ya. Ini dokumen resminya, saya ada dokumen resminya lah ya, dari DPR. Nah, ini pertama kali ide KPK itu digulirkan dalam sidang pleno DPR oleh fraksi P3 karena sebelumnya P3 ketemu dengan Pak Sudirman, Pak Mari dan kawan-kawan. Lanjut. Ya. Nah, ini kemudian setelah itu ada Undang-Undang 3199, kemudian dibentuknya KPK, ada Undang-Undang 2899,
pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, dan selanjutnya ada pencucian uang dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah Undang-Undang 3199 ya yang tadi saya sampaikan, 30 pasal, 26 diantaranya adalah adopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Red Book Van Structure. Jadi hukum materialnya sebenarnya nggak berubah banyak. Apa yang ditambahkan? Ditambahkan pasal 2 dan pasal 3. Diambil dari mana? Dari zamannya Nasution, Peraturan Penguasa Militer. Kemudian pasal apa lagi yang bertambah? Ada pasal 13 yang pemberi gratifikasi juga dikenakan, pasal 13. Pasal mana lagi? Itu dimuncul di 371. Pasal mana lagi yang baru? Pasal 12B, gratifikasi, muncul di 3199. Dan 2021. Cuma 4 pasal yang berubah. Sementara kalau kita lihat dari fluktuasi pemberantasan korupsi, ya turun naiknya, ya kalau dari fluktuasi pemberantasan korupsi di Indonesia, kalau kita lihat itu berbeda. Tahun 50-an beda, tahun 60-an beda, tahun 70-an beda, tahun 80-an berbeda, tahun 90, tahun 2000 awal beda, tahun 2010 ke sini beda, tahun 2021 juga berbeda. Yang berbeda apa? Yang berbeda orangnya. Yang berbeda adalah orang-orang yang menegakkan hukum material. Hukum materialnya relatif sama. Ya, 26 itu dari zaman Belanda. Itu juga yang kita terapkan sekarang. Penyuapan itu zaman Belanda. Jadi hukumannya memang agak berbeda ya. Tetapi kaedah mana yang boleh dan yang mana yang nggak boleh itu sama aja. Yang berbeda siapa? Orang yang menegakkannya atau badan yang menegakkan. Jadi perbedaan itu adalah tergantung siapa yang menjalankannya. Ya, jadi saya ingin sampaikan pertama adalah bahwa peraturan mengenai pemberantasan korupsi secara material itu terjadi pada saat ada prolog-prolog kondisi sosial ekonomi yang mendahuluinya, yang kemudian dilakukan perbaikan. Ya. Nah, dari nasionalisasi, kemudian dari keadaan darurat, Indonesia dalam keadaan darurat, kemudian dekret presiden, kemudian tritura, dan kemudian reformasi. Yang kemudian setiap krisis itu menimbulkan perbaikan-perbaikan. Lanjut. Ya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai masalah masa lalu. Bahwa kita memberantas korupsi dengan hukum material yang ada karena ada kondisi sosial politik yang mendahulinya. Ada gejolak-gejolak di sana sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat kondisi kita saat sekarang. Ini potret Indonesia saat ini. Ya. Dari tahun 95 sampai tahun 2020. Ini grafiknya. Corruption Perception Index. Ya. Apakah ini aktual? Mungkin enggak, tetapi persepsi yang dibentuk, yang tercipta dari survei Indonesia dalam posisi seperti ini. Dari nilainya 2, yang kemudian sempat naik 4, dan kemudian turun lagi di tahun 2020. Ya, turun lagi di 2020. Tetapi kita tidak pernah menembus angka 5. Kalau saya ikut ujian sertifikasi CACP, Komite Audit dengan Pak Hasan ya, kalau dapat nilai 4 pasti sama Pak Hasan nggak kasih lulus. Nilai 4 nggak pernah nembus 4. Tadinya kita naik, trennya menaik, ya, walaupun pelan, tetapi trennya menaik. Tapi sekarang trennya menurun lagi. Nah, ini potret persepsi. Kalau kita melihat sekedar grafik, maka ya udah kita dapat nilai 4. Cuman kalau kita mencoba melihat lebih dalam lagi, ya, orang melihat kita negara yang korup. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau bisnis di tempat atau di daerah yang penuh dengan korupsi, berdasarkan persepsi orang-orang, mau nggak kita bisnis? Saya ambil lebih lugas lagi. Saya punya duit katakanlah 1 miliar misalnya.
Kemudian saya ajak bisnis orang. Siapa yang saya ajak bisnis? Orang yang punya reputasi yang jelek apa bagus? Bagus lah, Pak. Iya kan? Ya. Nah, sementara Indonesia reputasinya itu di bawah 4. Bagaimana kita mau bicara teriak-teriak investasi, bisnis, dan segala macam? Berani nggak kita investasi katakanlah di suatu negara di Afrika sana yang CPI-nya juga rendah? Pasti ada premium price yang mesti kita sediakan, gitu ya. Dibandingkan kalau kita bisnis di negara yang persepsi korupsinya CPI-nya bagus, gitu ya. Ini sederhana aja. Nah, permasalahannya adalah ini potret. Ini potret. Permasalahannya adalah kita malu nggak dengan potret ini. Ini bukan cuma sekedar grafik, oke, 4, oke. Kalau 4 emang napi, bukan begitu. Kita sadar nggak, di balik ini orang melihat kita sebagai apa? Oke, kita lanjut. Nah, tadi Pak Alex ya juga sudah sampaikan, saya cuman sok-sokan aja ngutip-ngutip yang dikutip Pak Alex tadi ya. Dalam 12 bulan Indonesia 30%. Ya, Indonesia 30% orang Indonesia nyuap. Berarti kalau di sini hadir berapa orang? Saya nggak tahu berapa orang. 131. Ya, paling enggak 40 di antara kita tuh nyuap. Tapi saya kagum 40. Saya khawatir malah lebih dari 40. Mungkin 100 di antara kita nyuap. Tetapi kalau berdasarkan survei, kalau kita pakai logika itu, 40 di antara kita pernah nyuap. Bikin SIM kah, melanggar lalu lintas kah, bikin pasport kah, ya apapun lah. Oke, dan kemudian kita kumpulan orang-orang yang tukang suap, gitu kan? Oke. Nah, ini potret, ya, potret kita. Kalau kata EPGAD ya, dalam lagunya ya, untuk kita renungkan, ya, bercermin dan banyaklah bercermin. Ya. Kita merasa nggak kita ini segerombolan kita merasa nggak bahwa kita ini adalah bangsa segerombolan orang yang korup gitu ya, yang suka nge-bribe, yang suka nyuap. Kita melihat kita begitu. Cuman kita sih kayaknya sih happy aja ya. Oke. Entah, mungkin saya yang salah kali ya. Nah, kesadaran tentang potret kita inilah yang perlu dimiliki oleh para pemimpin kita. Pemimpin yang mikro maupun yang makro ya, bahwa orang melihat kita sebagai orang yang korup, orang yang suka nyuap, orang yang suka malak, orang yang suka nerima kickback gitu ya. Dan kita mudah-mudahan sih kita nggak happy ya, selalu gelisah dengan itu ya. Saya nggak tahu apakah kita gelisah atau nggak gelisah ya. Tetapi yang jelas tadi yang disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa ya udah, kita bereskan, kita berpikir besar, tapi kita lakukan yang mikro yang bisa kita lakukan. Pak Alex dengan tempatnya, Pak Sudirman di tempatnya, saya juga, dan kita semua di tempat masing-masing. Gitu ya. Untuk yang mikro-mikro ini kita bereskan lah. Karena kita nggak mau dianggap sebagai bagian dari yang 30%. Kita nggak mau dianggap dalam praktek profesi kita nggak mau dianggap sebagai bagian yang 30%. Gitu ya. Oke, lanjut. Gitu ya. Nah, paling banyak itu nyuap gitu ya. Ini berdasarkan KPK. KPK mengeluarkan laporan tahunan, cuma sekarang saya nggak bisa download lagi ya. Saya hanya bisa berhasil di download terakhir di 2018. 2019 dan tahun 2019 dan tahun 2020 ini datanya nggak ada. Saya nggak tahu apakah saya di ACCH KPK apakah nggak dibuat lagi, apakah ada policy untuk tidak membuat lagi, saya nggak tahu ya. Karena saya udah lama nggak di sana ya. Tetapi dulu kita buat terus gitu ya, kita laporkan, biar publik tahu, penyuapan paling besar. Ya sejalan lah dengan yang
survei-survei yang di slide sebelumnya ya, bahwa kita bangsa penyuap ya. Ya. Nah, ini berdasarkan profesi paling banyak, ini kata KPK bukan kata saya. Anggota DPR, DPD 247, kita bisa lihat datanya ya. Cukup bervariasi. Lanjut. Belum balik ya. Nah, potret ini ya, kita harus sadar bahwa inilah potret kita. Ini potret kita. Jadi kalau ditanya kapan, ya, ditanya kapan, kita bisa bebas dari korupsi pada saat kita malu dengan potret kita. Pada saat kita bahwa ini sesuatu masalah. Kecuali kalau kita nggak menganggap ini masalah. Kita menganggap ini adalah korupsi adalah pelumas dalam pergerakan ekonomi. Sebagian orang berpendapat demikian. Oke, berarti buat Anda itu nggak masalah. Ya sudah, kita jalan baik-baik. Kita jalan aja terus dengan kondisi sekarang. Cuman kalau kita gelisah, para pemimpin gelisah dengan cermin kita ini, dengan potret kita ini, maka pada saat itu kita punya upaya untuk melakukan perbaikan dalam korupsi. Nah, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, lanjut. Ya, jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ya, selama ini di SD kita dibilang dahulukan dahulukan kewajiban daripada hak. Selalu kita didengungkan begitu. Kita tidak boleh mendahulukan hak dibanding kewajiban, mendahulukan kewajiban. Kemudian saya berpikir gitu ya, karena kita mendahulukan kewajiban, maka kita list kewajiban kita. Harus begini, harus begitu, ABC kewajiban kita. Kita tidak pernah melist apa yang merupakan hak kita. Kenapa? Karena kalau kita melist, menginventaris apa yang merupakan hak kita, kita dianggap sebagai golongan liberal. Kaum liberal mendahulukan hak. Ini bukan masalah mendahulukan hak, tapi kita ngelis hak kita. Pada saat kita ngelis hak kita, maka di luar itu bukan hak kita. Di luar itu bukan hak kita. Nah, karena itu di luar bukan hak kita, maka kita nggak berhak menerimanya. Memang bukan hak kita. Di PTN saya bilang, apa yang menjadi alas hak Anda menerima uang dari vendor? Kalau bahasa ada komisi yang bilang Pak Chandra terlalu sopan gitu ya. Pakai istilah kata-kata apa yang menjadi dasar hak Anda menerima uang dari vendor. Kalau Anda ditempatkan sebagai driver, Anda nggak akan pernah terima uang dari vendor. Kalau komisi yang bilang, Pak Chandra pakai aja kata-kata yang lebih lugas. Emangnya ini perusahaan nenek moyang lo? Ya, karena saya mencoba lebih halus gitu ya, sebagai lawyer, saya tanya ke mereka, apa yang menjadi dasar Anda menerima kickback dari vendor? Apa? Coba Anda list hak Anda. Di situ ada nggak disebutkan? Boleh terima uang dari vendor? Nggak ada kan? Anda berhak upah, oke. Anda berhak cuti, oke. Anda berhak pendidikan, pelatihan, oke. Anda berhak lembur, oke. Anda berhak pesangon, oke. Anda berhak, tulis semua. Anda berhak kesehatan, BPJS, kesehatan tenaga kerja, tulis semua. Ada nggak di situ? Terima uang dari vendor. Ada nggak di situ? Terima uang dari rekanan. Ada nggak di situ? Engki-pengki? Nggak ada. Terus kenapa Anda lakukan itu? Nah, saya ingin mendorong ya agar kita melis hak kita. Supaya ketahuan mana yang hak dan mana yang bukan hak. Bukan yang mana hak dan kewajiban. Kalau kewajiban, saya nggak mau sentuh itu ya. Supaya kita list apa yang merupakan hak kita. Kita list apa yang merupakan kewenangan kita. Nah, pada saat kita ngelis, di luar itu bukan hak kita. Anda nggak boleh terima. Pendekatan ini yang saya coba usulkan, sampaikan dalam beberapa kesempatan. Makasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Chandra. Waduh, ini benar-benar ketiga narasumber kita benar-benar hebat-hebat ya. Dari tiga aspek dibahas ya, mulai dari tadi
pimpinan tuh harus seperti apa. Sedikit saya kasih catatan saja dari beberapa narasumber tadi bahwa untuk bisa menjadi kita bisa bebas korupsi, pemimpinnya tuh harus jujur, bersih, dan kompeten. Nah, untuk jujur, bersih, dan kompeten itu sudah ada tuh di PP 60 turn off the top gitu. Nah, bagaimana ya teman-teman kita di dalam organisasi mendorong pimpinan itu paham. Nah, itu tugas kita tuh sebagai internal auditor tuh, bisa memberikan pemahaman kepada pimpinan. Kemudian ada catatan lagi, untuk bisa bebas korupsi, harus ada lingkungan yang baik dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bersama ini dalam suatu organisasi. Tadi Pak Hamzah juga menyatakan, dari yang mikro dulu deh, dari diri kita, dari organisasi kita, terus kapan? Mulai saat ini aja, coba kita lakukan. Kemudian ada catatan sedikit, korupsi adalah perilaku. Nah, berarti ada pelanggaran terhadap integritas. Nah, perilaku itu kan kalau korupsi berarti tadi adalah yang disampaikan oleh Pak Alex gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita juga bisa bebas dari korupsi? Ya berarti kita harus menegakkan integritas itu. Dan pelaku kecurangan itu katanya orang pintar, termasuk memanfaatkan data. Nah, sehingga data itulah kita sebagai internal auditor harus bisa mengolahnya setiap waktu secara berkala sehingga kita bisa melihat ganjalan-ganjalan kecil yang memang harus kita perbaiki. Sebagai tugas kita memberikan jaminan quality assurance gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah cerita dari Pak Hamzah nih. Waduh, ternyata memang korupsi itu dimulai dari rampas-merampas ya Pak ya. Rampas-merampas itu kan berarti adalah yang bukan hak kita. Nah, benar juga tadi di akhir bahwa kalau kita mau memberantas korupsi, kita pastikan hak kita yang mana, sehingga yang bukan menjadi hak kita adalah berarti kalau kita melakukannya adalah suatu tindakan korupsi. Nah,